Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C0222158. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang ke-12 dengan materi PPN masukan dan PPN keluaran dan pengkreditan PPN. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu PPN masukan. Pajak masukan penjelasannya diatur berdasar pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Singkatnya, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak secara spesifik. Pajak masukan adalah PPN yang harus dibayar PKP untuk pemanfaatan sebagai berikut. Yang pertama, pemerolehan BKP atau JKP. Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Impor BKP atau JKP yang telah dipungut PKP pada saat pembelian dan masa pajak tertentu. Materi berikutnya, PPN keluaran. Pajak keluaran penjelasannya diatur berdasar pasal 1 angka 25 Undang-Undang PPN. Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Singkatnya, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang atau jasa kena pajak. Perhitungan PPN masukan atau PPN dan PPN keluaran. Yang pertama, perhitungan PPN masukan. Pajak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2022. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, September 2002 atas penyerahan barang kena pajak. PPN keluaran dari pajak adalah 50 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 35 juta. Maka pada bulan Maret, pajak memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar karena nilai PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Pada Oktober 2022, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 72 juta. Maka periode Oktober, pajak memiliki selisih sebesar 12 juta, yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Yang ketiga, periode November 2022, PPN keluaran adalah sebesar 57 juta, sedangkan PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta. Selisih PPN yang dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta, dengan status kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Total PPN kurang bayar adalah dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta ditambah 15 juta sama dengan 27 juta. Total PPN lebih bayar adalah 12 juta sehingga PPN yang menjadi tanggungan pajak adalah 27 juta dikurangi 12 juta sama dengan 15 juta. Nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki pajak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Yang B, perhitungan PPN keluaran. Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022 dengan harga satuan kurang lebih 4.500.000. Lalu berapa besar pajak tambah nilai keluaran yang harus tanggung Pak Kelik dalam transaksi tersebut? Jawabannya, harga satuan layar monitor 4.500.000, jumlah layar monitor terjual 50 unit, total penjualannya 225 juta. Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi. Maka, besar PPN keluaran yang harus tanggung Pak Klik adalah 11% dikali 225 juta sama dengan 24.750.000. Dengan demikian, besar PPN keluaran yang menjadi tanggungan Pak Klik adalah 24.750.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor. Pengkreditan PPN. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Ketentuan pengkreditan pajak masukan yang berlaku di tahun 2022. Berikut adalah ketentuan pengkreditan PM sesuai dengan
Perubahan Pasal 9 dan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. PKP yang belum melakukan penyerahan dan atau ekspor BKP dan atau JKP yang dapat dikreditkan PM sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Yang ketiga, pengkreditan PM hanya dilakukan atas PPN dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Yang keempat, apabila dalam suatu masa pajak PK lebih besar daripada PM, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP, namun apabila sebaliknya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Yang kelima, atas kelebihan PM berikut dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh PKP yang berwujud. Yang pertama, melakukan ekspor BKP berwujud. Yang kedua, melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN. Yang ketiga, melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Yang keempat, melakukan ekspor BKP tidak berwujud. Yang kelima, melakukan ekspor JKP pengembalian kelebihan PM kepada PKP berisiko rendah dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Yang keenam, PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang PM atas penyerahannya dapat dikreditkan serta dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, dan di sisi lain juga melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang PM atas penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak. Jumlah PN yang dapat dikreditkan oleh PKP tersebut adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan BKP atau JKP yang PM atas penyerahannya dapat dikreditkan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.